Assalamualaikum, selamat pagi Ananda semua. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk kepada materi cermin datar. Mungkin anak-anak ibu sekarang sudah memperoleh handout yang sudah ibu bagikan ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini membahas tentang cahaya dan alat optik, yaitu ke cermin datar. Ini kita konsepnya. Cermin datar ini yang berwarna orange ya, cuman agak ketutupan sedikit. Kemudian kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana menjelaskan, nanti Ananda menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin datar, kemudian dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan pada cermin datar, menghitung besaran yang terkait pada cermin datar. Nah, ini biasanya kita lakukan setiap hari sebelum beraktivitas. Setelah kita selalu ingin berpenampilan rapi dan bersih, kita selalu keluar rumah berkaca terlebih dahulu, baik itu lewat cermin ataupun terkadang sekarang bisa lewat HP. Pernahkah ketika bercermin kamu memperhatikan bayangan yang terbentuk pada cermin? Misalnya ketika kita bercermin, bagian sisi kiri akan menjadi bagian kanan cermin. Kenapa bisa demikian? Nah, mari kita bahas bersama. Nih, ketika kita bercermin, ada cermin yang panjang, ada pula cermin yang pendek. Tapi, apakah kedua-duanya memiliki fungsi yang sama? Dan kalau kita ingin melihat bayangan kita seluruh tubuh, perlukah kita cermin sepanjang badan kita? Nah, baik, kita akan mempelajari bagaimana bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, cermin datar disebut juga dengan cermin. Jadi ketika seseorang mengatakan cermin, berarti yang dimaksudkan adalah cermin datar. Dalam fisika, Anda harus menyebutnya cermin datar untuk membedakannya dengan cermin yang lain. Ada juga cermin lengkung, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin datar mempunyai permukaan yang datar, di mana salah satu permukaannya dilapisi dengan logam pemantul, sehingga permukaan cermin datar tersebut memantulkan lebih dari 95% cahaya yang mengenainya. Nah, ini kira-kira bentuk dari bayangan pada cermin datar. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Kemudian, dari beberapa fakta tentang cermin di atas, maka untuk menghasilkan bayangan kita memerlukan cahaya. Nah, kita akan mempelajari sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, dari objek ini. Sebelum kita masuk pada penjelasan objek ini, mari kita saksikan simulasi berikut ini. Plane mirror atau cermin datar. Ini adalah bentuk dari pantulan cahaya pada cermin datar. Yang kita beri tanda kuning itu adalah sinar datang. Kemudian lanjutannya adalah sinar pantul. Ini dengan sudut 45 derajat. Ini kita bisa geser. Kita misalnya ingin membuat sudutnya lebih besar. Kita bikin sudutnya misalnya 60 derajat. Nah, ini dia. Sinar datang akan sama dengan sinar pantul. Kita mau memperkecil menjadi 30. Jadi sinar datang sama dengan sinar pantul. Ketika mengenai permukaan cermin, dia akan dipantulkan dengan besar sudut datang dan sudut pantul itu sama besar. Kita akan melihat bagaimana bayangan pada cermin datar. Nah, kita umpamakan di sini ada sebuah lilin, benda kita lilin, kita melihat objek lilin di permukaan cermin. Nah, coba ketika ibu geser letak bayangan lilin, bukan bayangan, benda, kita geser lilin tadi, maka bayangannya pun juga ikut bergeser. Sama halnya seperti kita sedang bercermin. Ketika kita bergerak mendekati cermin, maka bayangannya juga ikut mendekati, sehingga jarak benda ke bayangan juga menjadi lebih kecil.
Ketika jarak bendanya kita geser menjauhi cermin, maka jarak bayangannya juga akan menggeser berjarak menjauhi cermin. Nah, perhatikan, ketika mata melihat objek, yang dilihat sinar yang datang tersebut merupakan sinar pantul dari benda atau dari objek ke cermin dan menuju mata, sehingga baru kita bisa melihat objek lilin tersebut. Nah, ini ya bentuk dari pantulan dari bayangan tadi. Nah, jadi jarak lilin ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, sudah bisa paham anak-anak ibu ya, kenapa bayangan bisa terpantul melalui permukaan cermin. Nah, ini dia. Ini benda, kemudian ini ada bayangan, sehingga bayangan benda yang kita hasilkan dari pemantulan cermin itu memiliki sifat sama besar dengan objeknya, tingginya sama, kemudian dia bersifat semu atau maya karena bayangannya terbentuk di belakang cermin. Nah, pada bayangan tersebut besar dan tingginya sama dengan benda. Jarak benda dengan jarak cermin sama. Nah, tampak dari gambarnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ketika dua buah cermin datar kita susun membentuk sudut tertentu, ternyata kita bisa menghitung jumlah bayangan. Nah, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa tinggi cermin yang kita perlukan untuk menghitung untuk bercermin bagi kita agar semua bagian dari tubuh kita ketika bercermin dari kaki sampai kepala itu terlihat dari cermin, kita bisa menggunakan rumus tinggi. Tinggi cermin sama dengan setengah kali tinggi benda. Nah, untuk contohnya kita lihat seperti ini. Ini dia. Seseorang dengan tinggi 178 cm berdiri di depan cermin. Tinggi cermin minimal yang dibutuhkan agar bisa melihat seluruh badannya di dalam cermin adalah, pembahasannya, tinggi minimum cermin yang dibutuhkan untuk menangkap seluruh benda yang ada di depannya adalah setengah dari tinggi benda tersebut. Jadi, tinggi minimum cermin yang dibutuhkan adalah P cermin sama dengan setengah dari tinggi badan, setengah dikali 178 cm. Jadi tinggi cermin yang kita perlukan adalah 69 cm. Kemudian, jika dua buah cermin membentuk sebuah bayangan, maka jika kita susun dua buah cermin yang membentuk sudut akan menghasilkan banyak bayangan, tergantung nanti besar sudutnya. Untuk mencari jumlah bayangan benda yang terbentuk pada kedua cermin dapat dengan menggunakan rumus N sama dengan 360 per alfa dikurang 1, di mana alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara kedua cermin datar. Nah, berikut contohnya. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah cermin yang membentuk sudut 45 derajat. Hitunglah jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin datar tersebut. Ini agak berantakan ya. Jadi kita masukkan ke rumus yang tadi, N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Jadi jawabannya adalah 7. Bisa dipahami Anda semua? Nah, kalau sudah bisa, mari kita berlatih dengan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan setelah sesi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.